Bab 19 Identitas Zaiden Zhou. Kau mau memecat siapa? Baru saja Carlos selesai berbicara, sebuah suara yang merdu nan tegas pun terdengar lagi. Zaiden mengangkat kepalanya, ia melihat Carina berjalan perlahan ke arahnya, wajahnya tampak dingin, kedua matanya yang indah menatap tajam ke arah Carlos. Jantung Zaiden pun berdetak kencang, rasanya Carina dan Carlos ini tidak mudah dihadapi. Kau tak apa-apa kan? Tanya Carina pada Zaiden, dan tanpa terasa matanya pun melihat ke arah Hailey yang berdiri di belakang Zaiden sambil tersenyum. Lalu, Carina pun memasang wajah tegasnya dan melihat ke arah Carlos. Carlos, aku ingat kau bukan karyawan Outstanding Corp, kan? Untuk apa kau datang kemari? Ketika itu, aura Carina sebagai atasan pun terpancar ke seisi ruangan. Namun Carlos juga tidak takut, atau dengan kata lain, ia sama sekali tidak peduli. Ia hanya tersenyum, ia mengulurkan kedua tangannya dan memeluk pundak kedua wanita yang ada di sampingnya. Apa aku tidak boleh datang? Kakakku tercinta. Ia menekankan kata, kakakku tercinta, itu dengan keras, wajahnya tampak seperti sedang mengejek. Carina pun naik darah. Kalau kau memang mau datang, tak ada orang yang akan menghalangimu, tapi tolong bersikaplah lebih sopan, kau tak layak berkata apapun untuk Outstanding Corp. Kata Carina setelah menarik nafas dalam-dalam. Oh, kenapa? Apa karena tadi aku berkata akan memecat orang ini makanya kau jadi marah? Orang ini siapamu? Jangan-jangan kekasih gelapmu ya? Kalau begitu menarik sekali. Kata Carlos sambil tertawa, matanya terus bolak-balik melihat ke arah Carina dan Zaiden. Tuan Muda Sen, orang ini adalah Zaiden Zhou, dia adalah penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor dari Outstanding Corp. Kalau kau memecatnya, aku takut kalau proyek ini akan tertunda. Tiba-tiba, suara Steve pun terdengar. Dari tadi, Steve terus memperhatikan mereka. Saat ia melihat Carlos dan Zaiden sedang bertikai, ia merasa sangat senang. Namun, kejadian yang selanjutnya terjadi membuat hatinya marah. Ia juga kesal pada Carlos. Bagaimanapun, Carlos bukanlah orang biasa. Selain statusnya sebagai adik dari Carina, ayahnya juga punya peranan yang sangat besar di seluruh kota ini. Sekesal apapun Steve pada Carlos, ia tetap harus menyimpannya dalam hati. Oh, dia. Dan kali ini, Carloslah yang terkejut. Sebenarnya tak hanya dia, orang-orang lain yang mendengarkan ucapan Steve dan melihat sikap Carina yang tampaknya tak mengelak sama sekali juga terkejut bukan kepalang. Orang yang terus mereka selidiki, penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor yang sangat ingin mereka temui, CEO Zhou yang misterius, ternyata adalah anak muda yang biasa seperti ini. Kedua mata Hailey pun langsung menyipit. Ia memandangi bayang-bayang Zaiden dengan penuh rasa tidak percaya. Ia sama sekali tidak mengira, Zaiden yang lemah dan tak berdaya, yang hidup bersamanya bertahun-tahun ini, ternyata sudah berubah menjadi penanggung jawab utama. Tiba-tiba, ia pun teringat kejadian dulu saat Zaiden menanyainya apa ia mendapatkan undangan dari Outstanding Corp. Atau tidak, juga kejadian saat Joyous Cosmetic Corp mengalahkan semua lawannya dan mendapatkan kerjasama itu. Semua ini tampak terlalu lancar baginya sampai-sampai ia mengira bahwa Outstanding Corp sudah melihat kekuatan Joyous Cosmetic Corp, namun siapa sangka ternyata semua ini hanya karena Zaiden. Kakakku tercinta, kau tak mungkin ingin berbuat baik dan membuat kekasih gelapmu ini naik ke posisi yang tinggi kan? Wajah Carlos berubah suram. Haha, kurasa para hadirin sekalian masih belum tahu, Zaiden Zhou ini adalah pria yang sudah berkeluarga, dia adalah suami yang ikut ke keluarga wanita,
tak tahu kenapa dia bisa menjadi penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor, kata Steve dengan licik. Kalau menurutku, status penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor ini masih belum jelas dari mana datangnya. Nanti kalau sampai para hadirin sekalian bekerja sama dengan Outstanding Corp, para hadirin juga harus mempertimbangkan baik-baik resikonya. Zaiden mengerutkan keningnya dan menatap Steve dengan dingin. Selain Steve, tak ada orang yang tahu hubungan antara dirinya dengan Hailey. Dan selama bertahun-tahun ini ia sudah menyembunyikan rahasia itu. Tujuannya hanya agar Hailey tidak malu. Kalau sekarang Steve membeberkan hubungan antara dirinya dengan Hailey, ia tak merasa terpengaruh, namun pengaruhnya terhadap Hailey mungkin cukup besar. Bahkan mungkin kerjasama yang baru saja Hailey dapatkan juga akan hancur berantakan. Apa? Ternyata dia ini suami yang ikut ke keluarga wanita. Mana mungkin orang seperti ini bisa menjadi penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor. CEO-sen, apa tak seharusnya kau memberi kami sebuah penjelasan? Iya, kalau tidak ganti rekan kerjasama, kami akan membatalkan kerjasama kami dengan Outstanding Corp. Orang-orang di sana pun mulai ribut. Mereka semua khawatir akan masa depan kerjasama mereka. Kalau begitu mungkin kalian akan kecewa. Artikel 20/803. Bab 20 Hadiah yang mahal. Suasana di dalam ruangan itu pun kacau balau. Perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan kerjasama itu mengamuk. Mereka terus mencurigainya. Waktu itu perjanjian persiapan tender dari 5 perusahaan kalian sudah diumumkan masing-masing, hasilnya juga sudah disetujui oleh semua orang. Apa kalian tidak merasa sekarang sudah terlalu terlambat untuk tidak setuju? Kata Zaiden dingin. Ia melihat sekelilingnya, orang-orang yang tadi sangat ribut itu pun langsung menutup mulutnya seketika. Zaiden, siapa yang tahu apa kau diam-diam bekerja sama dengan Hailey? Sengaja menyuruhnya membuat surat perjanjian persiapan tender sesuai dengan permintaanmu. Iya, pokoknya kami ingin mendapatkan sebuah penjelasan dalam hal ini. Kalau tidak, perusahaan kami akan menolak untuk bekerja sama dengan Outstanding Corp. Tuan Muda Chen, bagaimana menurutmu? Kami semua ikut denganmu. Dan kali ini, Steve yang kebingungan, ia tak mengira kalau orang-orang ini akan menariknya juga. Namun, mengingat kejadian waktu itu saat ia dipermalukan di hadapan umum, Steve pun berapi-api, katanya, betul, aku juga akan membatalkan kerjasama kita. Seketika, semua orang pun melihat ke arah Zaiden dan Carina. Kalau mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang baik, perusahaan-perusahaan yang awalnya akan bekerja sama dengan Outstanding Corp. Ini akan membatalkan kerjasama mereka. Ini memang merupakan suatu kerugian bagi perusahaan-perusahaan itu, namun bagi Outstanding Corp, kerugiannya bahkan lebih besar. Wah, menarik sekali, kakak tercintaku, apa kau masih tetap akan melindungi pria ini sekarang? Carlos pun bertepuk tangan, memandangi Carina dengan tersenyum licik. Apa kalian semua ingin membatalkan kerjasama? Kata Zaiden pelan sambil melihat ke arah mereka. Iya, Zaiden, hari ini kau harus memberikan sebuah penjelasan pada kami. Kata Steve marah sambil menunjuk-nunjuk Zaiden. Baik, aku beri kalian penjelasan. Zaiden membalikkan badannya, berjalan ke tengah-tengah Dragon Hall, dan melihat semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kalau kalian ingin membatalkan kerjasama kalian dengan Outstanding Corp, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Kak Elva, bawa perjanjian kerjasama mereka semua kemari. Setelah mendengar ucapan Zaiden, semua orang pun terbelalak kaget. Elva tercengang seketika, namun setelah itu ia pun segera menjawab dan mengambil perjanjian-perjanjian kerjasama yang dimaksud. Namun semua orang yang lain masih saja tidak mengerti. Apa yang kau katakan tadi? Steve memandangi Zaiden dengan bingung.
ia sedikit tidak percaya pada telinganya sendiri. CEO Zhou, ini perjanjian kerjasama perusahaan-perusahaan ini. Elva pun kembali dengan cepat dan membawakan 4 buah perjanjian kerjasama pada Zaiden. Ini adalah perjanjian kerjasama kalian dengan Outstanding Corp. Mulai dari sekarang, Outstanding Corp. membatalkan kerjasama dengan kalian. Setelah itu, Zaiden pun menyobek-nyobek keempat perjanjian kerjasama itu di depan semua orang. Zaiden, beraninya kau. Lancang, cepat hentikan. CEO Sen, kalian harus membeli kami sebuah penjelasan. Kalian sudah melanggar perjanjian, aku akan melaporkan kalian. Semua orang pun terkejut dan marah. Mereka ingin menghentikannya, namun sekarang sudah terlambat. Zaiden melemparkan serpihan-serpihan kertas itu ke atas, lalu kertas-kertas itu pun beterbangan memenuhi Dragon Hall. Seketika itu, semua perjanjian kerjasama antara Outstanding Corp. dan keempat perusahaan ini sudah tak berlaku lagi. Haha, Zaiden adalah pemegang saham terbesar kedua di Outstanding Corp. Keputusannya adalah keputusan sah dari Outstanding Corp. Kata Carina sambil melipat kedua tangannya di depan dadanya, melihat Zaiden menyobek perjanjian itu, meskipun ia merasa sedikit kebingungan, namun ia tetap tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia malah merasa sangat puas. Mulai hari ini, Outstanding Corp. tidak akan lagi bekerja sama dengan kalian, kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya juga akan segera dibatalkan. Soal pelanggaran perjanjian, nanti kuasa hukum kami akan menyelesaikannya dengan kalian. Satu lagi, Outstanding Corp. juga tidak akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan 4 perusahaan ini. Zaiden mengatakannya dengan wajah datar tak berekspresi. Perkataannya itu membuat semua orang di dalam ruangan itu terkejut lagi. Ini sudah bukan masalah pelanggaran perjanjian lagi, Zaiden mewakili Outstanding Corp. menolak keempat perusahaan ini mentah-mentah. Orang-orang yang hadir di sana adalah para pengusaha yang bergerak di bidang kosmetik dan kecantikan di kota itu, meskipun mungkin ada beberapa perusahaan yang bisa disamakan kedudukannya dengan Outstanding Corp, tetap saja tidak ada yang berani maju kali ini. Proyek Whitening and Anti-Aging Factor sudah mulai beroperasi, semua orang tahu kalau masa depan proyek ini sangat cemerlang. Kehilangan keuntungan dari proyek Whitening and Anti-Aging Factor hanya demi membela keempat perusahaan yang membuat masalah dengan Outstanding Corp. bukanlah suatu pilihan yang tepat. Zaiden, kau kira kau ini siapa? Apa kau kira kau bisa menghancurkan kami begitu saja? Jangan sombong. Kata Steve tertawa, ia sama sekali tak percaya Zaiden bisa melakukan semua ini. Di dalam hatinya, meskipun Zaiden sekarang adalah penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor, atau bahkan pemegang saham Outstanding Corp, ia tetap saja tak bisa lepas dari identitasnya sebagai suami yang ikut dengan keluarga istrinya. Tenang saja, CEO Sen, CEO Zhou, Beauty Cosmetic Corp. pasti tidak akan bekerja sama lagi dengan keempat perusahaan ini. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya pun keluar dari tengah kerumunan, ia mengangguk-anggukkan kepalanya dengan pelan pada Carina dan Zaiden. Beauty Cosmetic Corp. adalah perusahaan yang sangat terkenal, pasar mereka juga besar, Beauty Cosmetic Corp. dan Outstanding Corp. adalah dua perusahaan kosmetik terbaik di kota ini. Melihat Beauty Cosmetic Corp. memihak pada Outstanding Corp., perusahaan-perusahaan lain pun tak mau tinggal diam, mereka juga segera menentukan pilihan mereka. CEO Sen, CEO Zhou, tak usah khawatir, kami juga tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang tidak menaati perjanjian seperti mereka. Betul, setelah aku pulang nanti, aku akan segera membatalkan semua kerjasama dengan mereka. Seketika, semua perusahaan yang hadir di sana menyetujui keputusan yang sudah dibuat oleh Outstanding Corp. dan membatalkan semua kerjasama mereka dengan perusahaan Steve dan yang lainnya.
CEO Zhang, kau. Steve sungguh tidak percaya. Ia melihat ke arah CEO Zhang dari Beauty Cosmetic Corp. Ia merasa ada yang tersedak di dalam dadanya. Haha, Tuan Muda Chen, jangan salahkan aku. Keluargamu kan kaya raya. Kau boleh saja menolak proyek whitening and anti-aging factor ini, tapi Beauty Cosmetic Corp tidak bisa, kata CEO Zhang. Oh ya, aku ingat, dulu waktu aku membagikan surat undangan, sepertinya aku tidak membagikannya pada Hivis Cosmetic Corp. Tuan Steve Chen, bagaimana caranya Anda masuk kemari? Tanya Zaiden dengan nada bercanda sambil menaikkan alisnya. Aku yang membawanya masuk ke dalam, kenapa? Ada masalah? Kata Carlos tiba-tiba, ia menatap ke arah Zaiden dengan penuh kekesalan. Memang ada masalah, tidak ada undangan tapi masuk seenaknya sendiri, kalau menimbulkan masalah yang serius, aku bisa lapor polisi. Kata Zaiden sambil menatap ke arah para penjaga di sana.